Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran mata kuliah pengantar Sains Data bersama saya, Muhammad Bintang Online. Yuk belajar. Baik, di video kali ini masih sama seperti video sebelum-sebelumnya, kita masih membahas latihan soal untuk materi uji Chi-square mata kuliah pengantar Sains Data. Sebelum kita masuk ke uji Chi-square-nya, seperti biasa, saya ingatkan kembali bahwa untuk uji Chi-square ini memiliki sistematika yang perlu dijalankan ketika setiap kali mengerjakan soal uji Chi-square. Yang pertama itu mendefinisikan tujuan terlebih dahulu. Kemudian penentuan hipotesis nol dan alternatifnya yaitu H0 dan H1-nya. Kemudian melanjutkan dengan penentuan taraf signifikansi yang biasanya sudah diberikan di soal. Keempat, menghitung statistik uji. Jadi eh, ini yang akan kita gunakan untuk penentuan aturan keputusan nantinya. Setelah itu kita lanjutkan dengan penentuan daerah penolakan atau penentuan titik kritis yang biasanya kita menggunakan tabel statistik, yaitu tabel chi-square. Setelah itu kita baru bisa menentukan aturan keputusan, yaitu kita menolak H0 ketika apa. Ditutup dengan kesimpulan yang bisa menjelaskan hasil dari pengujiannya ini. Baik, seperti itu sistematika yang selalu harus dilakukan ketika mengerjakan soal uji chi-square. Nah, pada studi kasus kali ini kita membahas uji independensi. Sebagai catatan, uji Casper ini bisa digunakan untuk dua jenis uji, yaitu uji kecocokan model dan uji independensi. Untuk uji kecocokan model, kalian bisa lihat video-video sebelumnya di bagian satu dan bagian 2. Untuk video kali ini kita mulai membahas studi kasus untuk uji independensi. Jadi, untuk studi kasus kali ini ada sebuah studi survei dilakukan untuk menguji apakah terdapat asosiasi atau hubungan yang signifikan antara jenis kelamin responden dengan preferensi pilihan minuman yang biasa dikonsumsi. Data observasi dari 100 responden direkapitulasi dan disajikan dalam tabel kontingensi berikut. Jadi di sini ada jenis kelaminnya itu pria dan wanita. Di sini juga ada jenis minumannya, ada teh dan kopi. Jadi cara bacanya seperti mana? Bagaimana? Jadi misal di sini ada pria dan teh, itu berarti ada 20 orang pria yang memilih preferensi minumannya itu adalah teh. Sedangkan di sini ada 30 pria yang memilih preferensi minumannya itu adalah kopi. Kemudian ada wanita, ada 25 wanita yang memilih teh, dan ada 25 wanita yang memilih kopi juga. Jadi totalnya masing-masing eh, jenis kelamin ini ada 50-50. Sedangkan untuk yang memilih teh ini totalnya ada 45 dan untuk yang kopi ini ada memilih 55 orang. Jadi totalnya ada 100 responden. Nah, dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05 atau 5%, lakukanlah prosedur pengujian hipotesis statistik untuk menentukan apakah pilihan minum yang dikonsumsi itu saling bebas independen terhadap jenis kelamin. Atau maksudnya di sini artinya apakah pilihan minuman itu ditentukan oleh jenis kelaminnya gitu, berhubungan dengan jenis kelaminnya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di sistematika uji chi-square, kita mulai dengan tujuannya dulu. Jadi akan dilakukan uji chi-square, yaitu independensi, untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan preferensi pilihan minuman yang biasa dikonsumsi. Kemudian untuk hipotesisnya, untuk H0, tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan preferensi pilihan minuman. Sedangkan untuk H1-nya itu terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan preferensi pilihan minuman. Jadi sebagai catatan, untuk uji chi-square khususnya untuk uji independensi, hipotesisnya itu selalu punya template yang sama, yaitu untuk H0 itu tidak terdapat hubungan atau artinya independen. Kedua hal itu independen. Sedangkan untuk H1-nya ini kebalikannya, yaitu dependen atau adanya hubungan antara dua hal di soal. Pada konteks ini contohnya adalah jenis kelamin dan preferensi pilihan minumannya. Tuh. Jadi itu akan selalu digunakan untuk uji independensi uji chi-square. Dilanjutkan dengan taraf signifikansi, tadi sudah diberikan di soal yaitu alfanya sama dengan 0,05 atau 5%. Kemudian sebelum kita melakukan perhitungan nih, kita mempermudah dulu penulisannya. Jadi setiap kejadiannya itu atau setiap hal yang ada di soal tadi itu akan ditulis dengan nomor kolom atau nomor baris. Jadi contoh di sini pria itu kita sebut sebagai baris satu atau di sini I itu sama dengan satu. Sedangkan wanita itu baris kedua atau di sini sebut sebagai I sama dengan dua. Untuk teh itu kita sebut sebagai kolom pertama, kolom satu yaitu J sama dengan satu dan kopi itu kolom kedua yaitu
J sama dengan 2. Nah, untuk mempermudah perhitungannya, kita sajikan tabel chi-square-nya dulu. Jadi seperti ini, tadi kita pria itu baris pertama, wanita baris kedua, teh itu kolom pertama, dan kopi itu kolom kedua. Nah, kayak di video-video sebelumnya, untuk menghitung statistik uji, kita membutuhkan nilai ekspektasi untuk setiap kombinasi kejadiannya. Dan rumusnya itu adalah ini. Jadi EIJ atau ekspektasi ke I dan ke J itu sama dengan total baris ke I dikali total kolom ke J dibagi total keseluruhan. Nah, itu maksudnya gimana? Kita lihat di perhitungan selanjutnya. Nah, misal untuk kombinasi antara pria dengan teh, kita sebut sebagai ekspektasi untuk eh, baris ke I dan kolom ke I. Tadi kan pria itu baris pertama dan teh itu kolom pertama. Jadi kita sebut sebagai ekspektasi satu satu. Sama dengan total baris ke satu dikali total kolom ke satu dibagi total keseluruhan. Nah, total baris ke satu itu berarti total yang memilih total pria. Mohon maaf. Total pria itu ada 50, sedangkan untuk total kolom pertama itu adalah total yang memilih teh. Itu ada 45 orang. Sedangkan total keseluruhan tadi ada 100 responden. Jadi 50 dikali 45 dibagi dengan 100 hasil itu 22,5. Kemudian untuk pria dan kopi, kita ekspektasi untuk satu dan 2 karena kan kopi itu kolom kedua ya, jadi ekspektasi satu 2. Jadi total baris satu itu masih sama, total laki-lakinya itu ada 50, sedangkan total kolom kedua itu adalah yang memilih, jumlah yang memilih kopi yaitu ada 55 orang, dibagi dengan total keseluruhan yaitu ada 100, maka total hasilnya itu adalah 27,5. Kemudian yang ketiga itu wanita dan teh. Jadi ekspektasinya itu adalah 21 karena kan wanita tadi baris kedua dan teh itu kolom pertama. Jadi total baris kedua dikali total kolom pertama dibagi total keseluruhan, yaitu tadi total baris kedua itu ada 50 wanita dan total kolom itu ada 45 orang yang memilih teh. Jadi 50 kali 45 dibagi 100 sama dengan 22,5. Terakhir kombinasinya yang terakhir itu adalah wanita dan kopi. Jadi ekspektasi 22. Karena wanita itu baris kedua, kopi itu kolom kedua. Jadi total baris kedua dikali total kolom kedua itu total dibagi total keseluruhan jadinya 50 dikali 55 dibagi 100 sama dengan 27,5. Nah, itu adalah perhitungan ekspektasinya dulu. Jadi kita belum menghitung statistik ujinya. Baru setelah ini kita menghitung statistik ujinya nih. Nah, biar lebih mudah nantinya kita tidak tercecar datanya di mana-mana, kita masukkan lagi ekspektasinya ini ke dalam tabel. Tapi dalam tabel itu kita buat dalam kurung. Jadi misal untuk pria dan teh, pria yang memilih teh itu observasinya ada 20 orang, sedangkan untuk ekspektasinya adalah 22,5. Jadi kita dalam kurungkan dan kalau bisa beri tanda yang berbeda agar tidak tertukar. Sedangkan untuk pria yang memilih kopi itu ada 30 orang, sedangkan ekspektasinya itu adalah 27,5. Sama untuk wanita yang memilih teh juga itu ada 25 observasi, tetapi yang ekspektasinya adalah 22,5. Terakhir untuk wanita yang memilih kopi, itu ada 25 orang dan ekspektasinya adalah 27,5. Baik, baru kita bisa mulai statistik ujinya, perhitungan statistik ujinya. Dengan rumusnya seperti ini, yaitu chi-square sama dengan sumasi I sama dengan 1 sampai 2, kemudian sumasi J sama dengan 1 sampai 2. Maksudnya adalah ini sumasi yang pertama ini untuk jenis kelaminnya. Karena ada dua jenis kelamin, maka dua. Sedangkan untuk sumasi yang kedua ini untuk jenis minumannya. Karena ada teh dan kopi, ada dua, berarti ada I sama dengan 1 sampai J sama dengan 1 sampai 2. Rumusnya masih sama dengan uji kecocokan model, yaitu OIJ dikurang EIJ dikuadratkan dibagi dengan ekspektasinya. Jadi kita mulai pertama kita ke pria dengan yang memilih teh dulu. Jadi ada 20 orang, ekspektasinya adalah 22,5 kemudian dikuadratkan dibagi dengan 22,5. Ditambah pria yang memilih kopi, yaitu ada 30 orang, dikurang dengan ekspektasinya itu 27,5 dikuadratkan, kemudian dibagi dengan ekspektasinya itu 27,5. Lanjut, untuk wanita yang memilih teh ada 25 orang, ekspektasinya adalah 22,5, kemudian dikuadratkan, dibagi dengan 22,5, itu ekspektasinya lagi. Terakhir, untuk wanita yang memilih kopi ada 25 orang, dikurang dengan ekspektasinya itu 27,5, kemudian dikuadratkan, dibagi dengan ekspektasinya, yaitu 27,5. Nah,
Hasil perhitungannya menunjukkan statistik uji kita adalah berjumlah 1,0102. Baik, statistik ujinya sudah kita dapat, selanjutnya adalah daerah penolakan. Nah, dengan V-nya itu adalah jumlah baris dikurang satu dikali jumlah kolom dikurang satu. Karena tadi tuh jumlah baris itu ada dua ya, karena ada wanita dan pria. Kemudian jumlah kolomnya juga ada dua, ada teh dan kopi. Maka dua dikurang satu dikali dua dikurang satu berarti kan satu dikali satu sama dengan satu. Untuk alfanya itu 0,05. Nah, dari tabel statistik didapat titik kritisnya itu yaitu 3,841. Nah, cara bacanya gimana? Kita di sini latihan cara membaca tabel chi-square. Jadi pertama alfanya dulu nih. Kita fokus di sini 0,05 dan derajat bebasnya adalah satu. Berarti kita pilih yang titik temunya yaitu di 3,841. Jadi sesuai nih. Kemudian untuk aturan keputusannya. Jadi kita akan menolak H0 jika statistik ujinya itu lebih besar dari titik kritis. Nah, karena tadi statistik uji kita nilainya adalah 1,0102, itu nilainya kurang dari 3,841 yang merupakan titik kritis, maka H0 ini gagal ditolak, syaratnya tidak terpenuhi untuk menolak H0. Nah, kesimpulannya apa? Jadi dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05 itu tidak terdapat cukup bukti untuk mengatakan keduanya berhubungan. Artinya, memang tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan preferensi pilihan minuman. Baik, cukup sekian untuk video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.